Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pak Guru harap kalian masih tetap di rumah, menghindari kontak fisik dan menjaga jarak bila harus berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 masih merajalela. Pada pembelajaran kali ini kita masih melakukannya secara daring, yaitu dengan cara belajar melalui video pembelajaran yang ada di YouTube. Kali ini kita akan membahas tentang jangan takut pada hujan. Nah, jangan takut pada hujan ini berasal dari materi yang ada di tema 5 kelas 3 SD. Nah, nanti kita juga akan fokus pada tips untuk menghindari petir ketika hujan deras, anak-anak. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup? Oke anak-anak, cerita Pak Guru kali ini diawali dengan cuaca yang mulai berganti pada suatu siang ya. Pada suatu siang cuaca mulai berganti. Matahari tertutup awan. Nah, matahari di sini tidak kelihatan. Dan mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Nah, makna ini tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak-anak. Jadi situasi mendung ini ditandai dengan adanya awan berwarna hitam dan matahari tidak terlihat. Itu. Kemudian cuaca mendung berlangsung lama dan kelam, itu menandakan akan turun hujan. Jadi kalau semakin hitam itu tandanya akan turun hujan. Lah, saat hujan seperti ini anak-anak, saat hujan terkadang petir atau kilat menyertai. Nah, pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Nah, kalau belum pernah, anak-anak bisa melihat apa yang tertampil di layar HP atau laptop kalian. Nah, di sini terlihat ada petir, anak-anak. Wah, ini adalah gambar petir. Karena kalau kita secara kasat mata tidak bisa melihat aliran petir seperti ini. Karena apa? Karena petir itu sangat cepat sekali, kelelap gitu, sekitar 1 atau 2 detik gitu. Nah, kemudian terjadi gemuruh gluduk, anak-anak. Gemuruh petir, kalau bahasa Jawanya gluduk itu tadi. Wah, itu sangat keras sekali. Dan biasanya kalau kita sedang tidur, kita akan terbangun ketika mendengar suara petir, anak-anak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana menghindari petir. Nah, di sini ada tips menghindari petir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, di sini ada tujuan, anak. Loh, kenapa kok petir harus dihindari? Ya, petir harus dihindari karena petir dapat menyambar benda-benda yang ada di atas bumi, anak-anak. Nah, kalau tersambar petir, itu kita akan mendapatkan sengatan listrik yang sangat besar. Nah, itu juga bisa menyebabkan kebakaran di hutan. Nah, seperti apa penjelasannya? Oke, tips yang pertama untuk menghindari petir adalah ketika kita berada di luar ruangan, nah, kita harus segera masuk ke dalam ruangan atau ke dalam mobil. Artinya kita harus berlindung dari petir atau dari hujan itu setelah kita mendengar suara guntur. Nah, jadi kita lebih baik berada di dalam ruangan daripada di luar ruangan. Nah, kemudian tips yang kedua, ketika kita berada di kolam renang, ketika hujan dan adanya petir, maka kita harus segera naik dari kolam renang ini dan pergi menjauh dari kolam. Kenapa? Karena petir dapat menghantarkan energi ke air. Jadi petir itu bisa menyambar ke kolam renang juga, anak-anak. Jadi ini patut kita hindari. Nah, kalau di tempat kita mungkin anak-anak tidak bisa ke kolam renang ya, karena masih PSBB.
Tapi kalau anak-anak sukanya berenang di sungai atau suka berenang di belumbang atau di kolam ikan, nah itu ketika kalian mendengar suara petir, segera keluar dari kolam atau dari sungai ketika kalian mandi. Oh iya anak-anak, mandi di sungai itu tidak baik ya. Karena apa? Karena di situ kita tidak tahu aliran sungai yang akan datang itu besar atau tidak, dan yang kedua kita tidak tahu seberapa dalam sungai tersebut. Seperti itu. Jadi itu dilarang kalau mandi di sungai itu. Selanjutnya anak-anak, kita ketika ada petir, kita juga tidak boleh berlindung di bawah pohon. Kenapa? Karena biasanya petir itu menyambar benda-benda yang tinggi anak-anak. Nah, salah satu contohnya adalah pohon-pohon yang tinggi, pohon yang rindang itu berpotensi semakin besar dia akan tersambar petir anak-anak. Makanya kita tidak boleh berada di bawah pohon yang besar ketika terjadi hujan petir. Karena apa? Karena sekali lagi ketika petir menyambar pohon, maka aliran listriknya juga dapat merambat ke bagian-bagian yang ada di pohon tersebut anak-anak. Jadi kita tidak boleh berada di bawah pohon. Selain tidak boleh berada di bawah pohon, kita juga harus menjauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang mudah tersambar petir anak-anak. Nah, jadi kalau di gedung-gedung besar seperti ini juga berpotensi lebih besar tersambar petir anak-anak. Tapi jangan khawatir, karena gedung-gedung tinggi atau gedung-gedung pencakar langit itu sudah ada penangkal listriknya anak-anak. Di sekolah kita itu juga ada penangkal listriknya. Lah, penangkal listrik itu berasal dari besi yang ditanam di puncak bangunan. Nah, kemudian disalurkan dengan seutas kabel. Nah, kabel itu langsung bermuara ke ground atau ke dalam tanah. Jadi ketika ada petir yang menyambar, nah maka aliran listrik dari petir itu dapat langsung masuk tersalurkan ke dalam tanah. Seperti itu anak-anak. Dan tips selanjutnya adalah kita harus menghindari tanah lapang. Tanah lapang itu seperti sawah, lapangan, atau taman. Karena apa? Karena ketika kita berada di lapangan, di taman, atau di sawah, kita menjadi objek yang paling tinggi anak-anak dibandingkan dengan rerumputan yang ada di sekitar. Jadi otomatis apa? Karena kita menjadi objek yang paling tinggi di lapangan, di sawah, atau di taman itu, kita berkemungkinan besar akan tersambar petir anak-anak. Jadi kita harus menghindari tanah sawah, lapang, atau taman ketika terjadi hujan petir. Dan yang terakhir adalah jika kita sedang mengendarai motor, kita harus segera berhenti dan mencari tempat berlindung. Lah, tempat berlindung yang seperti apa yang harus kita gunakan? Satu, kita bisa masuk ke dalam gedung atau ke dalam sebuah ruangan besar, atau yang kedua kita harus menghindari tanah lapang dan menghindari pohon yang besar dan rindang ketika terjadi hujan petir. Seperti itu anak-anak. Masih ingat ya cara atau tipsnya seperti itu? Oke anak-anak. Oh iya, ini masih ada satu lagi kiat-kiatnya. Jika kita sedang berteduh di luar ruangan, kita harus mengatur jarak 3-5 meter dengan orang lain agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Jadi ketika ada petir misalnya menyambar satu orang, nah itu kita tidak langsung ikut tersambar juga, karena kita mengatur jarak satu sama lain. Jaraknya berapa meter? 3-5 meter anak-anak. Oke, sekarang anak-anak tugasnya adalah coba kalian ingat-ingat atau boleh juga mengulangi video pembelajaran ini untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, yaitu perintahnya adalah
sebutkan minimal 3 hal yang harus kamu lakukan agar terhindar dari sambaran petir ketika hujan, anak-anak. Nah, ketika hujan itu kita harus ngapain aja ya baiknya? Nah, silakan tuliskan di buku tulismu, kemudian minta tolong orang tuamu untuk mengirimkannya ke Pak Guru. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.